Halo teman-teman, selamat datang di channel Wadus, Wawasan Dunia Sekitar. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kerajinan di Indonesia memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya adalah batik. Batik sendiri diperkenalkan di dunia pertama kali oleh Presiden Soeharto melalui konferensi PBB. Sejak saat itu, batik mulai dikenal dan dianggap memiliki nilai seni tinggi dan merupakan bagian dari budaya Indonesia. Bahkan saat ini tren batik sudah berkembang sangat pesat. Jika dahulu batik hanya digunakan oleh para orang tua saja, tetapi sekarang hampir semua kalangan menggunakan batik. Terlebih lagi, batik tidak melulu digunakan pada acara-acara tertentu saja, melainkan bisa digunakan sehari-hari. Sebagai warisan budaya Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui asal mula sejarah batik itu sendiri agar kita semakin bangga dengan warisan budaya Indonesia. Untuk itu, ayo kita bahas sejarah batik di Indonesia. Tapi seperti biasa ya, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saatnya kalian semua duduk yang anteng, siapin kupat tahu telur dadar, susu kambing etawa, baklor mini isi sosis, dan kita mulai intro. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batik berarti kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Dari apa yang tersurat di atas dapat diungkapkan bahwa seni batik bisa disebut seni lukis atau seni tulis. Batik sebagai seni lukis bisa disebut juga sebagai suatu karya seni lukis yang banyak memanfaatkan unsur menggambar ornamen pada kain. Batik dikatakan sebagai seni tulis karena sebagian batik dibuat dengan teknik mirip menulis atau menyungging, sedangkan yang dimaksud dengan teknik membuat batik adalah proses pekerjaan dari tahap persiapan kain sampai menjadi kain batik. Selain dijadikan sebagai sebuah hasil kerajinan, batik juga bisa dijadikan pedoman serta tuntunan hidup sehari-hari karena dalam selembar kain batik tersirat berbagai makna yang dapat dijadikan petunjuk hidup bagaimana manusia berbuat agar menjadi manusia yang unggul dibandingkan dengan manusia lain. Di dalam motif kain batik tersirat nilai-nilai kehidupan yang menjadikan manusia baik dan berbudi luhur. Makna batik terkandung dari beraneka corak, warna, dan ornamen yang menghiasi batik tersebut. Sekarang ayo kita bahas sejarah perkembangan batik di Indonesia. Batik adalah budaya khas bangsa Indonesia yang sudah dikenal sejak zaman dulu dan diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat dunia pun mengakui bahwa batik adalah milik bangsa Indonesia karena adanya pengakuan dari UNESCO. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait. Oleh UNESCO, batik telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-benda sejak 2 Oktober 2009. Semenjak penetapan sebagai warisan budaya, orang Indonesia semakin gemar menggunakan batik. Di mana-mana orang berpakaian batik. Banyak instansi baik pemerintah maupun swasta yang mewajibkan karyawannya mengenakan batik. Sekolah-sekolah mewajibkan muridnya juga mengenakan seragam batik. Batik menjadi semakin dekat dengan masyarakat Indonesia. Pemakaian kain batik dan kain-kain bermotif batik semakin meluas dan berkembang. Dari yang sebelumnya hanya sebagai pakaian, kini beragam benda dan aksesoris ramai mengangkat motif batik sebagai hiasannya. Batik adalah sebuah kerajinan dari kain yang diberi hiasan berupa motif, warna, ornamen, dan dibuat dengan cara ditulis atau dicap. Secara etimologis, akhirantik dalam kata batik berasal dari kata menitik atau menetes. Dalam bahasa kuno disebut serat dan dalam bahasa ngoko disebut tulis atau menulis dengan lilin. Sedangkan teknik
membuat batik adalah proses pekerjaan dari tahap persiapan kain sampai menjadi kain batik. Pada zaman Hindu abad ke-13 di Jawa Timur, keberadaan seni batik dapat dilihat pada busana yang dihias dengan motif-motif yang digunakan pada arca yang terdapat pada bangunan candi. Hal itu menunjukkan batik sudah ada di Indonesia sejak dulu. Sejarah pembatikan di Indonesia berkaitan dengan perkembangan kerajaan Majapahit. Penciptaan motif batik ditinjau dalam perkembangannya selalu berhubungan dengan alam, lingkungan sekitarnya, terutama flora dan fauna, memunculkan perbedaan baik bentuk maupun filsafat di dalam seni batik. Pada batik tradisional, motifnya terikat oleh suatu ikatan tertentu dan dengan isen-isen tertentu. Di Solo terkenal ada kampung bernama Laweyan. Berdirinya kampung Laweyan ini erat kaitannya dengan jatuhnya kekuasaan Majapahit ke tangan kerajaan Islam yaitu Demak, Pajang, dan Mataram, sekaligus menjadi simbol pelestarian budaya membatik warisan kerajaan Majapahit. Batik yang dikembangkan di Laweyan tak lepas dari perkembangan batik Majapahit yang dibangun oleh Adipati Kalang pada masa pemerintahan Majapahit. Adipati Kalang saat itu menguasai industri batik di wilayah Mojokerto dan menolak tunduk pada Majapahit. Adipati Kalang kemudian diserang lalu dihancurkan oleh Majapahit. Beberapa ahli seni batiknya dibawa ke keraton Majapahit dan kemudian mengajarkan batik kepada kaula Majapahit sehingga dijadikan seni rahasia istana. Setahun setelah Sultan Hadiwijoyo naik tahta, kelompok keturunan Ki Ageng Selo, yaitu cucu dari Brawijaya Raja Majapahit terakhir, mendapat tempat khusus dalam struktur pemerintahan kerajaan. Salah satunya adalah Ki Ageng Ngenis, yaitu cucu dari Ki Ageng Selo. Beliau diperintahkan untuk membangun sebuah desa yang diberi nama Laweyan. Ki Ageng Ngenis kemudian bergelar Ki Ageng Laweyan, membangun pusat studi batik bergaya Majapahit. Di masa inilah kemudian berkembang motif-motif yang mendasari desain batik Jawa era Mataram Islam dan disebut motif Mataram karena motif ini sangat populer setelah Pajang kalah dengan Mataram. Diceritakan saat Raden Pabelan, yaitu keponakan Sutawijaya, menggoda putri bungsu Sultan Hadiwijoyo, Raden Pabelan mengenakan batik bangsawan keraton Pajang yang tidak boleh dipakai sembarangan. Dan saat Raden Pabelan masuk menyusup ke lingkungan sekar keraton, digambarkan putri bungsu Mataram sedang membatik dengan canting. Hal ini seperti kisah lama yaitu Raden Joko Tingkir, nama muda dari Sultan Hadiwijoyo, menerobos pintu masuk tembok sekar Kedaton Demak untuk berkencan dengan anak Raja Demak yang juga sedang membatik. Pada waktu terjadi Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, banyak bangsawan terlibat atas perang besar ini, sehingga ketika Belanda melakukan strategi perang benteng Stelsel, yaitu membangun tangsi di setiap tempat yang dikuasai, maka keluarga bangsawan yang mendukung Pangeran Diponegoro banyak mengungsi ke wilayah-wilayah di luar Yogyakarta. Wilayah Banyumas adalah wilayah yang paling banyak menjadi tempat pengungsian para bangsawan Yogyakarta tersebut. Selain Banyumas, juga bangsawan tersebut mengungsi ke Pekalongan dan menetap di sana. Dalam perkembangannya, lambat laun kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga istana kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri, sedang bahan-bahan pewarna yang dipakai terdiri dari tumbuhan-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri, antara lain dari pohon mengkudu, tinggi, soga, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu serta garamnya dibuat dari tanah lumpur. Corak-corak batik berkembang luas dan pengaruh Solo Jogja dianggap sebagai dasar seluruh batik Jawa dan Madura.
Pada saat itu batik menjadi produksi paling utama di Jawa. Perkembangan batik menjadi amat kuat setelah ditemukannya metode penanaman serat kapas atau ciam dari tanaman jong yang sangat ahli dilakukan oleh orang-orang Cina di Pekajangan atau Pekalongan pada tahun 1880. Ditemukannya serat ini membuat jiwa dagang orang Pekalongan tumbuh. Banyak dari saudagar-saudagar Pekalongan baik keturunan Cina atau Jawa asli yang berpindah ke Solo dan membangun usaha batik. Kemudian pada tahun 1898 Sunan Pakubuwono X Raja Solo yang baru diangkat beberapa tahun sebelumnya memerintahkan dibangun sebuah sentra perdagangan sekaligus koperasi-koperasi bagi usaha batik. Konsep koperasi menjadi obsesi Sunan Solo setelah membaca sebuah buku tentang koperasi di Inggris tentang industri tekstil. Atas titah Sunan inilah kemudian berdiri puluhan koperasi di Solo. Lantas kemudian diikuti berdirinya koperasi di luar wilayah Solo dan Jogja, yaitu di Pekalongan, Semarang, dan Cirebon. Baiklah, itulah tadi sejarah batik Indonesia. Jadi, kerajinan batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram Islam hingga Solo dan Yogyakarta. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai abad ke-20 dan batik cap dikenal baru setelah usai Perang Dunia ke-1 atau sekitar tahun 1920. Kini batik sudah menjadi bagian pakaian tradisional Indonesia. Selesai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa.